Nah, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sajidin selaku pengampu mata kuliah pendidikan inklusi, juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Raden Malik Khairul Anwar dengan NIM 2024010010018. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi yang berjudul modifikasi evaluasi pembelajaran pada pendidikan inklusi. Materi ini membahas bagaimana guru dapat melakukan penyesuaian atau modifikasi dalam proses evaluasi agar semua peserta didik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka. Lanjut ke slide kedua, yaitu urgensi modifikasi evaluasi. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami bahwa pendidikan inklusi juga bukan hanya menempatkan anak yang berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, namun juga harus menyesuaikan cara mengajar dan cara menilai kemampuan siswa jika evaluasi masih menggunakan cara yang sama untuk semua siswa. Maka hasilnya belum tentu menggambarkan kemampuan sebenarnya. Misalnya, ada siswa yang kesulitan membaca sehingga nilai ujiannya sangat rendah, padahal sebenarnya dia memahami materi dengan baik. Karena itu evaluasi perlu dimodifikasi agar lebih adil. Dari data pada slide itu juga dijelaskan bahwa hasil belajar menjadi lebih akurat seketika evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Lanjut, yaitu ke slide ketiga, konsep dasar pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang menerima semua peserta didik tanpa membeda-bedakan kondisi fisik, kemampuan intelektual maupun latar belakang mereka. Dalam pendidikan inklusi, semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar. Implikasinya terhadap evaluasi adalah guru tidak lagi hanya berfokus pada nilai akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar setiap siswa. Standar kompetensi tetap sama, tetapi cara siswa mencapai kompetensi tersebut bisa berbeda-beda. Selain itu, guru juga perlu menggunakan penilaian dari atau self assessment agar siswa belajar mengenali kemampuan dan kekurangannya sendiri. Itu slide keempat, yaitu prinsip-prinsip modifikasi evaluasi. Ada 5 prinsip penting dalam melakukan modifikasi evaluasi, yaitu yang pertama yaitu keadilan. Artinya semua siswa diberi kesempatan yang sama dengan sesuai kebutuhannya. Lalu yang kedua yaitu fleksibilitas, yaitu guru boleh menyesuaikan bentuk maupun cara penilaiannya. Yang ketiga yaitu validitas, artinya meskipun dimodifikasi, evaluasi tetap mengukur kompetensi yang sama. Lalu yang keempat yaitu transparansi, atau kriteria penilaian harus dijelaskan kepada siswa maupun orang tua. Dan yang terakhir adalah kontinuitas, yaitu penilaian dilakukan secara berkelanjutan sehingga perkembangan siswa dapat dipantau dari waktu ke waktu. Lanjut, yaitu slide kelima, strategi modifikasi instrumen evaluasi. Modifikasi evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah memodifikasi soal tertulis, misalnya menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau ukuran huruf lebih besar, atau mengurangi jumlah soal. Dan yang kedua adalah menggunakan teknologi seperti aplikasi pembelajaran, video atau komputer. Ya, yang ketiga yaitu adalah penilaian lisan atau demonstrasi sehingga siswa dapat menjelaskan jawaban secara langsung. Yang terakhir yaitu portofolio, yaitu kumpulan hasil karya siswa selama proses pembelajaran sehingga guru dapat melihat perkembangan belajar secara menyeluruh. Lanjut, yaitu slide ke-6, modifikasi prosedur pelaksanaan evaluasi. Selain instrumen, pelaksanaan evaluasi juga perlu dimodifikasi. Contohnya adalah menyediakan ruangan yang tenang agar siswa lebih fokus. Guru juga dapat memberikan tambahan waktu jika diperlukan. Jika siswa mulai lelah, evaluasi dapat dibagi menjadi beberapa sesi dengan waktu istirahat dalam pelaksanaannya terhadap 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah persiapan, yaitu mengenali kebutuhan siswa. Lanjut, yaitu tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu memberikan evaluasi sesuai kebutuhan siswa. Juga tahap ketiga ada refleksi, yaitu mengevaluasi hasil belajar yang menyusun tindak lanjut pembelajaran. Lanjut, yang slide ke-7 yaitu peran guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam evaluasi pembelajaran inklusi.
Pertama, guru berperan sebagai asesor kebutuhan, yaitu mengenali karakteristik setiap siswa. Yang kedua yaitu guru menjadi perancang instrumen evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu guru berperan sebagai pendamping yang memberikan rasa aman selama proses evaluasi. Terakhir, guru menjadi penafsir evaluasi sehingga tidak dapat melihat angka, tetapi juga memahami perkembangan kemampuan siswa secara menyeluruh. Lanjut ke slide 8 yaitu kolaborasi dalam proses evaluasi. Nah, keberhasilan evaluasi dalam pendidikan inklusi tidak hanya bergantung pada guru, diperlukan kerjasama antar guru, orang tua, kepala sekolah, psikologi, maupun terapis. Dengan adanya kolaborasi, informasi mengenai perkembangan siswa menjadi lebih lengkap. Contohnya, bentuk kerjasama adalah pertemuan rutin, buku komunikasi antara guru dan orang tua, konsultasi dengan tenaga ahli, serta dokumentasi perkembangan siswa. Melalui kerjasama tersebut, keputusan yang diambil akan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lanjut yaitu slide ke-9, studi kasus. Pada slide ini terdapat 3 contoh penerapan modifikasi evaluasi. Kasus pertama adalah Andi yang mengalami disleksia. Guru pengganti tes tertulis menjadi tes lisan dan memberikan tambahan waktu sehingga kemampuan Andi dapat terlihat dengan lebih baik. Kasus kedua yaitu Sari yang memiliki autisme ringan. Guru melakukan evaluasi dari ruangan yang lebih tenang dan menggunakan portofolio sebagai bagian dari penelitian. Cara ini membuat Sari lebih nyaman dan hasil belajarnya lebih maksimal. Yaitu kasus ketiga yaitu Budi yang memiliki disabilitas fisik. Guru memberikan fasilitas komputer, mengurangi soal, esai, serta memberikan tambahan waktu sehingga Budi tetap menunjukkan kemampuannya sendiri. Nah, dari ketiga contoh tersebut dapat kita lihat bahwa setiap peserta didik memerlukan bentuk evaluasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut yang slide 10 yaitu kesimpulan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa modifikasi evaluasi dalam pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka. Modifikasi bukan berarti mempermudah soal, tetapi menyesuaikan cara penilaian agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Keberhasilan evaluasi inklusi memerlukan dukungan dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan tenaga profesional. Harapannya dengan evaluasi yang tepat, setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian maupun Bapak Sajidin selaku pengampu mata kuliah pendidikan inklusi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.